Welcome guys, welcome to the Medcom. Nah, jadi tuh hari ini aku bakal spill aja deh. Jadi kita bakal ngomongin soal open to work-nya Prilly yang gone wrong. Tahu nggak? Bukan gondrong ya guys, gone wrong. Aku tahu lagi yang ngomongin siapa. Tadi aku juga udah spill kan, kita lagi ngomongin si Prilly Latuconsina. Dia tuh yang kayak, wah, oh damn, oh iya kan, ternyata gone wrong tau kak. Yang tadinya mungkin dia kira ini adalah harmless atau yang kayak, oh ini bisa gue jadi kesempatan untuk memperluas jejaring dan sebagainya, tapi ternyata ada intrik-intrik di baliknya. Kayak oh my god, gak expect. Jujur, ya tuh, kalian yang udah tahu belum si Prilly kenapa? Selain dari si open to work itu ya, ada yang tahu nggak? Kayak idenya kenapa gitu? Kak, Fadia anak YouTube di mana? Ada tuh, ada. Aman. Dari kakak film semangat, Fadia anak YouTube ada kayaknya kak. Ada banget. Mana nih yang tahu soal Prilly? Tapi ya, gitu sih. Si Prilly ini pokoknya awal Januari kemarin dia ngumumin lewat IG-nya bahwa dia cabut sebagai CEO dan juga penerima saham di si ini, PH-nya dia Cinemaco Pictures. Jadi PH-nya dia ini dia bikin sama Umay Shahab sama ada orang namanya Yahni Damayanti. Jadi dia tuh cabut dari PH Cinemaco Pictures setelah 6 tahun bareng gitu. Alasannya kenapa? Dia bilang kalau dia tuh pengen punya ruang biar dimana dia bisa bertanggung jawab sepenuhnya sama visi dan suara kreatif yang pengen dia bikin gitu. Jadi itu kayak, gue ingin memperluas lah ruang kreatif gue. Tapi dia juga mastiin bahwa ya ini tuh, this is not the end of my career guys, ini bukan akhir dari karir gue gitu. Dan dia juga bilang kalau dia bakal cari bentuk dan ruang yang lebih jujur biar dia bisa terus berkarya di industri yang udah membesarkan dia gitulah istilahnya. Gitu. What do you think guys sama keputusan pertamanya kayak? Dia mundur sebagai CEO PH company-nya ini. Gitu. Nah, terus ya ujung-ujungnya ini kayak beritanya dia cabut dari Cinemaco ini came to shock to everyone. Kayak orang-orang tuh yang kayak, April demi apa sih cabut? Kenapa cabut? Gini. Tapi juga nonetheless orang-orang juga tetap support gitu kayak, nggak apa-apa Prilly, all the best for you. Semoga kamu kayak bisa terus berkembang di tempat-tempat lain gitu, cenah. Tuh guys, gimana? Soalnya ini masih tip of the iceberg-nya gitu lah. Jadi pemantik pertama itu dia cabut dari si Cinemaco ini dan dia bilang bahwa oke, gue akan mencari ruang baru biar gue bisa berkembang dan bisa ngembangin my creative mind gitu loh. Gitu. Nah terus juga si Prilly selang seminggu dari pengumuman dia cabut, dia tuh kayak menggemparkan medsos juga dengan dengan ngepost unggahan LinkedIn pakai badge #open to work gitu. Nah orang-orang kayak, Prilly hari gini masih open to work. Nah orang yang kayak bingung gitu. Kalian bingung gak sih kayak tiba-tiba ada artis terkenal, tiba-tiba dia masuk, dia buka LinkedIn, dia pakai badge #open to work. What do you think? Kayak jujur kalau aku jadi masih job seeking di LinkedIn bakal kaget sih kayak, wah kompetisi gue nambah nih, ada Prilly. Gimana guys? Bayangin kalian jadi orang-orang job seeker itu dan harus berhadapan dengan Prilly yang portonya itu udah 1.000.000 itu. What do you think? Kamu menyapa sobat Medcom lagi. Hai sobat-sobat Medcom. Halo. Hello. Nah, jadi tadi yang postingan LinkedIn-nya dia pakai badge #open to work, dia tuh bilang bahwa alasannya, gue pengen nyoba sesuatu yang baru dengan mencari pengalaman di luar industri entertainment dan juga manajemen bisnis gitu. Dan dia juga nekenin bahwa ini bukan karena gue kurang kerjaan atau kurang aktivitas guys, emang karena gue pure mencari pengalaman gitu.
Dia emang memakai si badge hashtag open to work tuh biar McD sucks. Anda lagi. Halo Sobat Medcom. Kayaknya seperti kamu yang mantengin ininya. Welcome McD sucks period. Nah iya, jadi tuh si Prilly ngomong bahwa guys, gue tuh open to work bukan karena gue kurang kerjaan. Enggak, gue tuh mencari pengalaman baru di luar industri entertainment dan juga manajemen bisnis gitu. What do you think? Dia mencari pengalaman guys, bukan mencari kerjaan sih, tapi kayak money is like masalah-masalah lain gitu. Nah terus si Prilly juga bilang dia tuh excited banget buat nge-challenge dirinya di bidang yang berbeda, dan specifically dia mention offline sales experience, dimana dia bisa duduk bareng klien buat mahamin kebutuhan mereka gitu. Halo Edaku, ini seperti ini penikmat live gue dari minggu lalu nih, karena tahu jokes Eda. Kasih nih sarang ilmu dulu Eda. Mana sarang ilmu? Halo Eda. Mana kasih nih sarang ilmu dulu. Sarang yang gede. Guys, kalau misalnya aku nge-live itu memberi sarangnya tapi segini untuk menunjukkan rasa cinta kita sebesar ini. Jangan mini-mini gini lah. Ini besar. Gitu. What do you think guys? Yang tadi aku bilang, now I know what your ID color, period. You know my ID color? I also know my ID color, period. Gitu. Maaf baru gabung Eda, nggak apa-apa Eda. Ini juga kita masih bahas tip of the iceberg, masih bahas yang awal-awalnya gini lah. Kenapa tiba-tiba bisa? Duh, nggak jadi kerja di sini aja, period. Karena masih jam makan juga ya, Eda. Nggak mau mantengin live aku aja Eda, period. I need to stop saying period. Tapi kayak seru aja guys ngomong period. Nah jadi tadi tuh si Prilly itu kan dia bilang, guys aku tuh open to work. Nih gue ulangin lagi karena banyak period mulu bejir. Kenapa? Ada masalah kah? Kenapa guys? Karena gue anaknya Gen Z AF, chronically online. Maaf kalau misalnya gue gampang ke distract ya guys. Tapi nih, karena tadi banyak sobat Medcom yang baru join, aku bakal kasih tau lagi. Si Prilly tuh bilang, aku tuh pakai badge hashtag open to work karena aku pengen nyoba hal-hal baru di luar entertainment industry dan juga business management gitu. Dan bukan karena aku kurang kerjaan guys, it's just I need more pengalaman gitu. Itu cenahnya Prilly. Menurut kalian gimana? Saya as a job seeker yang emang make badge hashtag open to work, jujur izin ini dari magang aja udah open to work. Period. Oke guys. Nah terus orang kayak wow, sekelas Prilly aja open to work gitu. Nah terus pokoknya kayak 3 hari kemudian setelah dia ngepost LinkedIn open to work ini, dia ngabarin kalau dia dapet 30 ribuan connection request dari orang-orang di LinkedIn gitu. Connection request ya, soalnya tuh ada beberapa orang yang menyalahartikan 30 ribu lapangan kerja. Ya 30 ribu offer kerjaan, bukan, tapi 30 ribu ini offer connection request gitu loh di LinkedIn. Jadi jangan salah artikan ini sebagai Prilly dapat offer 30 ribu pekerjaan gitu. Nah terus ya tadi Prilly tuh ngepost di IG-nya kalau dia bilang, terima kasih semua, aku sudah dapat 30 ribu connection request dari teman-teman dan juga perusahaan, pelaku usaha dan sebagainya, pelaku brand dan pelaku usaha gitu. Dan dia juga bilang kalau dia tuh udah di reach out sama company, sama organisasi-organisasi yang kayak NGO, pencinta lingkungan, pelaku usaha, brand dan sebagainya buat mencobain kerjaan mereka gitu. Wow, gitu. Dan dia juga bilang dia tuh senang dan juga deg-degan buat menjajal kerjaan-kerjaan yang di offer ini, even though cuma part time ya. Dia tuh kayak, guys aku bakalan commit sama pekerjaan ini walaupun cuma part time gitu. Gitu. Gimana? Dan juga dia ngomong, aku pengen nyoba naik KRL pada saat rush hour biar ngerasain gimana jadi anak kantoran gitu. Menurut kalian statement itu gimana? What do you think? Kayak si Prilly nih mencoba napak tanah kali ya. Kayak oke, gue akan mencoba gimana menjadi para pekerja kantoran yang harus menghadapi desek-desekannya Manggarai pada saat rush hour dan juga
apa ini itu. What do you think? Apakah ini something yang oke, lu keren, lu walaupun lu udah artis terkenal tapi lu masih mau mencoba gitu, kayak turun ke lapangan langsung instead of lu dijemput naik ini dan sebagainya. What do you think? Gimana guys? Ini sobat-sobat Medcom. Gimana? Kalian misalnya naik KRL tiba-tiba ketemu Prilly. Wow. Aku juga berpikir nih. Kalian lagi naik KRL tiba-tiba ketemu Prilly. Shock berat. Alias shock ber. Prilly. Kayaknya nanti bakal orang malah ini ya, malah memenuhi KRL bukan karena yang tadinya udah pada naik rush hour, yang udah pada penuh rush hour, tiba-tiba penuh karena orang-orang pengen ketemu Prilly juga gitu loh. Jadi menurutku agak kasihan sih. Kayak walaupun it's not her fault, tapi kayak jadi unintentional crowd aja jadi rame gitu. What do you think? WDYT. Ya tuh. Nah terus juga dia tuh ngomong lagi bahwa dia tuh dapat banyak offer kan, dan dari offer itu dia kurasi lagi lah yang kira-kira sejalan sama concern gue siapa aja, dan juga gue udah kenal belum sama brand ini, ya kayak gue paham gak visinya dan sebagainya gitu. What do you think? Bentar guys, aku bakal baca-bacain lagi ya dari sobat-sobat Medcom. Wow, what's this? For gifters send love so much. Okay, period. Thank you. Gimana guys? Dan tadi kan dia dapat banyak offer, dia tetap kurasi kan. Dan beberapa perusahaan yang dia pilih itu ada komunitas peduli lingkungan, namanya Waste for Change kalau kalian misalnya tahu. Ada juga dia ditawarin buat jadi reporter di salah satu media nasional, dan dia juga bilang kayak, oh gue biasanya diinterview orang, tapi kali ini gue menginterview orang gitu. Gimana kalau misalnya reporter kalian tiba-tiba Prilly? Kayak gitu dia berdiri di tengah banjir dan dia melaporkan kepada audiens dan khalayak gitu. Enak ya, kitanya harus JDP dulu. JDP apa tuh kak? Mungkin sobat Medcom di sini yang pada mantengin kurang tahu nih JDP apa. JDP itu journalism something development, journalism batch development, I forgot. Tapi kan itu. Easy. Wait guys. Kita harus JDP dulu. Development program. Oh ya, I'm so sorry. Kok gue ngomongnya B ya? Maaf guys. Journalism Development Program. Iya, maksudnya JDP Journalism Development Program. Itu maksud aku. Itu kayak Prilly mah nih jalurnya kayak langsung deh. Dia nggak perlu segala development program lagi. Kali ya. Nah, terus selain tadi jadi dia contribute buat Waste for Change sama reporter, dia juga jadi offline sales kayak yang dia mau di awal, tapi buat brand yang dia udah kenal, dan juga dan juga brand yang emang dia udah ambasadornya gitu, udah BA-nya. Tuh. Dia tuh ditawarin kayak, "Oh, aku bakal jadi offline sales brand odol, brand Sensodyne di Summarecon Mall Bekasi yang harusnya 30 Januari kemarin gitu. Dan juga jadi AE Metro aja tuh ditawarin lagi oprek, sok silakan tawarin buat Prilly. Tapi udah kena backlash sih sekarang, nggak tahu mungkin dia masih mau enggak. Tuh. Nah, terus jadi si Prilly tuh diundang nih sama Sensodyne kayak, "Oke, Kak, kita minggu depan ada weekend lab gini nih, kakak datang aja sebagai offline sales gitu." Dan oke, si Prilly mengiyakan offer itu, dan dia mengajak viewersnya buat datang ke Summarecon Mall Bekasi tanggal 30 Januari kemarin gitu, buat melihat kiprah dia sebagai offline sales gitu. Nah, terus katanya, oh ya, ini offline sales itu tuh sebenarnya something different dari yang biasanya gue lakuin sebagai BA. Biasanya gue sebagai BA itu cuma terima jadi doang, gue datang ke event, gue ngikutin rangkaiannya, dan juga gue foto-foto. Cuman saat gue menjadi offline sales, gue harus paham kayak market research-nya gimana, gue harus tahu kemauan konsumen apa aja, gitu-gitu. Gitu guys. Nah, terus
Nah, kalau sama tadi si Period, you already know. Gitu. Kalau tadi sama si Ways for Change, dia kan NGO lingkungan kan. Dia tuh belum ada apa-apa, cuman dia udah kayak kontekan sama Ways for Change dan dikasih lanyard buat dipakai sebelum dia datang ke kantornya Ways for Change. Gitu. Nih, kalian ada what do you think? Do you have any like 2 cents atau hot take tentang ini sebelum gue masuk ke intinya yang bikin kenapa ada kemarahan kolektif terhadap ini gitu? What do you think? Sebagai job seeker, tiba-tiba Prilly kayak, "Hai guys, aku mencari pengalaman." Terus sebenarnya dia dapat banyak offer dan jatuhnya kayak ini si kandidat memilih perusahaan ya, bukan perusahaan memilih kandidat gitu. Menurutku kayak wow, itu sangat-sangat itu privilege banget sih. So amazing gitu. Aku mikirnya itu gimmick marketing awalnya. Nah, tempatnya sekarang beda tempatnya. Stop talking about things yang gak berhubungan dengan ini. Period. Aku mikir itu gimmick marketing awalnya. Sebenarnya kamu gak salah kakak suka-suka Zulfa karena masalah ini ujung-ujungnya dibawa ke Twitter, biasalah. Di SS dibawa ke Twitter dan tiba-tiba warganet sana, orang-orang Twitter itu nyorot title Prilly yang di linkinnya tuh masih nyantumin brand ambassador Sensodyne gitu. Jadi tuh orang-orang yang kayak ini kok timelinenya pas banget, lu cabut, lu buka open to work, ditawarin Sensodyne, tapi at the same time lu masih make title as a brand ambassador Sensodyne gitu. Orang tuh merasa kayak ini coincidence banget kayak apa nih? Jadi ya makanya orang tuh mulai menuding bahwa ini kayaknya nih gimmick marketing doang deh gitu. Dan jadinya tuh orang-orang Twitter tuh pada ngecam Prilly kayak ini omongan mereka ya guys, ini aku hanya mengutip. Orang Twitter ngecam Prilly lah kalau mereka bilang ini sih kalau ujung-ujungnya gimmick marketing, lu sangat insensitif terhadap para job seeker di LinkedIn yang emang pakai hashtag open to work gitu buat nyari kerjaan in this economy. Period, girl. Okay, girl. Period. Makanya orang-orang bilang kayak ini lu insensitif banget sih pakai open to work, tapi ya buka malah kan jadi kayak orang baru bilang ini kan spotlightnya jadi ke lu semua. Jadi orang-orang yang pakai open to work beneran malah ketutupan gitu. Dan jadi offer-offernya yang seharusnya bisa untuk mereka jadi terkumpul satu semua ke Prilly gitu. I'm getting sick with this period things. Well, did I ask? I'm so sorry. Did I ask? But period. Nah terus si Prilly ini kan orang kayak girl in this economy, lu masih mau pakai LinkedIn buat gimmick gitu. Jadi orang-orang tuh kayak ya pada marah gitu lah, yang kayak lu nggak peka banget gila. Dan terus tuh kayak orang-orang juga ada yang nyorotin kalau si Prilly kan emang bilang gue cuma nyari experience doang dan gue cuma nyari aktivitas baru. Dan jadi tuh kayak ngasih kesan bahwa money comes second, kayak uang tuh bukan something yang gue pedulin amat lah. Yang gue peduli adalah experience-nya. Sedangkan orang-orang yang pakai open to work ini emang beneran untuk menghidupi gitu loh. Prilly gabutnya nyari kerja, bejir, bener. Kamu kalau gabutnya ngapain? Kamu gabutnya ngapain coba? Aku gabutnya live TikTok guys. Enggak guys, this is not gabut. Aku gabutnya nonton sih gitu. Aku gabut ngomong period. Itu orang MacD sucks nih, kayaknya dia kayak sebel banget gue ngomong period. I don't care, I'm keep saying it. Tengil banget ya host hari ini, maaf guys. Nah terus tadi aku bilang kalau orang tuh mulai ngecam Prilly lah, kayak kenapa sih lu pakai open to work yang seharusnya dipakai sama job seeker lain buat beneran nyari kerja dan nyari duit, tapi lu memanfaatkan fitur ini untuk mencari experience gitu. Yang kayak girl, in this economy semua orang lagi struggling buat making a little bit of cash, tapi ya gitu. Once again gue menegaskan bahwa ini omongan orang ya. This is not what I said. This is what the people are saying, okay? Nah, terus tuh orang-orang lagi lah mulai ngebandingin bahwa Prilly tuh makan di hadapan orang yang kelaparan gitu. Dengan dia
dengan dia yang kayak, ya itu tadi aku bilang kayak di LinkedIn lu dengan mudah mendapatkan pekerjaan dan pamer bahwa aku dapat ini dan ini. Sedangkan orang-orang yang udah in this game for years masih aja ada yang kesulitan gitu. What do you think? Ini gongnya guys, kayak dia biasalah dibawa ke Twitter and then orang-orang kemarahan kolektif and whatever. Terus jadinya kena. Thank you, adivasianya for the love. Mana kasih sarangyomu dulu. Sarangyo Eda. Gitu. Nah, tadi yang aku bilang juga, ini Prilly nih, lu makan di hadapan orang-orang yang kelaparan. Kata gue, Prilly balik main GGS lagi dah. Si Aliando-nya udah sibuk main, apa tuh namanya, pernikahan dini Gen Z ya. Si sinetron yang pernikahan dini tuh Aliando udah sibuk. Keju juga kemana ya, si Kevin Julio, I don't know. But ya, people have their own things. Gitu. Terus juga selain dia digoreng di Twitter, dia tuh juga kena gorengan di IG. Ada orang di IG, satu akun yang ngomong kayak, dipantau atasan guys. Oh period. Hello, my atasan gue melihat kiprah gue. Period. Nah terus ada akun di IG juga yang bilang kalau ya gue udah susah payah bertempur buat nyari spotlight di field open to work ini, tapi ya ujungnya kan disusupi oleh Prilly dan jadinya kayak spotlightnya ke dia semua gitu. Makanya si akun IG ini merasa bahwa this is not fair gitu loh. Lu dengan mudah masuk ke open to work dan dapet segala offer ini, sedangkan ada orang-orang yang emang struggling gitu. Tuh menurutnya menurut si akun IG ini gitu. Dan juga ada yang bilang, ini balik lagi ke Twitter, makasih Eda, sarangyomu Eda. Ada juga orang yang bilang kalau ya artis open to work aja udah aneh ya, kali nggak ada kerjaan sama sekali. Tuh. Menurut kalian statement itu gimana? Kayak menurut kalian artis open to work aneh nggak? Dan dia bilang bahwa ya mencari experience dan sebagainya gitu. Sebenarnya mencari experience itu tidak salah menurut aku ya, cuman ya mungkin di waktunya sekarang aja sedang tidak pas dan cara lu untuk ini nggak pas juga gitu. That's what I think. What do you think? Gimana Eda? Menurut kamu? Tapi dia emang banyak kan statement pro consnya, bener. Makanya juga kayak begitu deh. Dia tuh ya, nanti ini ada, wow, ini belum berhenti dia digoreng guys. Jadi dia nanti si Prilly ini juga ngomong something gitu. Nah ya, terus kayak ada orang bilang kayak ini artis open to work aja udah aneh. Terus juga orang menyayangkan kalau lu emang niat nyari kerja / pengalaman kayak orang-orang yang nggak perlu diupload di sosmed gitu loh, karena ya nanti dampaknya akan viral dan dimanfaatin sama pihak-pihak tertentu. Tuh, ada yang ngomong gitu. Menurut kalian gimana? Apakah langkah Prilly di awal yang ngumumin kalau dia open to work tuh salah? Atau tidak tepat, bukan salah ya? Nggak tepat atau gimana? Atau emang ini kayak, ya emang it's bound to happen gitu loh. What do you think? Is she in the wrong for posting stuff like that, or emang ya lagi gonjang-ganjing aja ekonomi negara ini, like you all know. So, what do you think? Gimana? Ya itu jadi kayak orang bilang, lu kayaknya kalau misalnya mau nyari experience harusnya ya udah diem aja. Nanti ya kalau pada saat mau ngepost, ya udah tinggal post bahwa lu sudah menjalani hal ini, kayak selama beberapa minggu ke belakang gue menjajal ini sebagai ini, dan untuk pure mencari experience gitu. Mungkin orang-orang mikir bahwa oh lebih etisnya gitu kali ya. Get the girls and guys and theys and thems. Period. Gitu. Nah terus juga ya lagi balik lagi bahwa sekarang orang-orang ngerasa kalau lapangan kerjaan tuh jadi isu yang sensitif. Makanya warga Twitter ngerasa bahwa Prilly ini kurang peka
lah sama situasi sosial ekonomi sekarang, karena ya it's very very sensitive about lapangan kerjaan itu. Kayak uang makin mahal. X dong sekarang namanya Kak. Iya bener X. Aku warga Twitter banget lagi, jadi kayak kebiasaan ngomong Twitter di X. Thank you for the correction, MacD sucks. Thank you. Period. That's what I say. Gitu. Jadi warga X nih bilang kayak, ya lu insensitif banget lah, lu insensitif, lu nggak peka, lu tone deaf terhadap masalah lapangan kerjaan ini, yang dimana ya people are struggling to like get through their day buat mencari hal-hal kayak gini kerjaan, dan juga apply sana sini like that gitu. Dan juga ini ada orang ngasih solusi gitulah, kayak kalau memang misalnya anytime girl period. Jadi ada orang bilang kalau emang misalnya ini sebuah ad atau sebuah iklan, harusnya tuh ada regulasi di mana artis-artis atau content creator itu nyantumin hashtag ad gitu loh. Gitu. Jadi ya orang-orang nggak kemakan gimmick-gimmick ini. What do you think? Ini tuh masuknya ke UU electronic marketing, digital marketing or something gitu. Jadi kayak orang bilang ya biar kayak di luar negeri aja. Kalau misalnya emang setuju, bener kakak suka Zulfa. Jadi emang kayak orang-orang di luar negeri itu kan kalau misalnya mereka ngepost something yang beneran iklan gitu plus 1000 aura girl period. Soalnya UGC sekarang juga banyak banget yang misleading. Nah kan bener. Jadi kayak emang sebaiknya itu ada regulasi biar para content creator ini tuh ngasih hashtag ad gitu. Jadi orang netizen tuh nggak kesandung sama ini lagi gimmick mereka itu. Emang si user generated content kayak sekarang tuh banyak yang misleading, apalagi kalau misalnya merhatiin di banyak yang nganggap itu konten organik padahal iklan gara-gara nggak ada hashtag atau label ads. Bener banget kata Zulfa, bahkan di TikTok aja tuh aku sering lihat kayak ya video-video gimmick, misalnya ada orang marah-marah lah, atau misalnya orang marah-marah, terus juga orang ada yang aku inget, tapi nggak tahu ini beneran iklan atau enggak. Ada anak dia tuh wisuda, tapi bapaknya tuh datang pakai bajai atau pakai apa gitu, dan katanya tuh dibilang, kamu tau gak sih, pakai truk ya? Iya sih, bapak itu pakai truk, dan katanya bilang itu ternyata itu iklan, dan itu gimmick. Jadi orang-orang yang kayak gila, gue ternyata segampang ini buat ditipu. Nah gitu, aku juga setuju bahwa harusnya emang semestinya pakein hashtag ad, jadi orang nggak sandung itu. Period. Where's my period gang? Gang. Gnarly. Kalian tau gnarly nggak sih guys? Itu Cat's Eye. I need to stop like distracting. I need to stop getting distracted. Nah terus kita udah, ini update terakhirnya, love Cat's Eye period icons. Nah jadi ya dari dia punya LinkedIn, in my opinion udah aneh. Betul kakak MacD sucks, karena kayak tadi orang-orang bilang ya lu artis open to work aja udah aneh. Karena ya kayak kiprah lu itu lu bisa dilihat dari film-film lu, bisa dilihat dari sosmed lu. Kan sekarang buat artis-artis kayak mereka kan portonya nggak sebatas LinkedIn doang kan, portonya sekarang juga udah bisa dari sosmed gitu loh, dari dia ngepost kegiatannya dan sebagainya gitu. Period kakak MacD sucks. Nah ini kita sekarang udah ke update paling terakhir dan terbaru gitu. Si Prilly itu kemarin gara-gara backfire ini, dia nge-take down konten penerimaan job itu dan munggah postingan permintaan maaf gitu. Dia minta maaf lah, intinya dia ngomong dia ngerti soal kemarahan kolektif warganet terhadap dia yang pakai badge open to work ini gitu. Dan dia juga bilang, dia negesin kalau dari awal dia nggak pernah niat buat bersikap insensitif, apalagi nggak empati terhadap situasi ekonomi sekarang gitu, sosial ekonomi sekarang. Dan juga dia tuh paham banget sama privilege yang dia punya, bahwa privilege-nya dia tuh berbeda sama orang-orang yang emang purely job seeking di sana. Dan dia juga ngerti kenapa ya gimmick dia ini tuh bisa, walaupun ini belum confirm bahwa ini gimmick ya, tapi bahwa tudingan gimmick ini nih bisa nge-offend mereka-mereka yang emang purely job seeking gitu. Itu. Nah terus si Prilly juga bilang lagi bahwa open to work ini dia pakai buat networking dan ngebuka peluang kolaborasi lintas industri gitu.
gitu. Tapi juga dia negesin lagi kalau ya ini bukan berarti dia ngambil kesempatan orang, tapi ya buat upaya belajar Prilly untuk terus tumbuh. Is she really saying sorry atau karena dihujat? Ayo. Yeah, that's social media for you. Kayak ya lu viral and then like some people don't like what you do and then ujung-ujungnya ya you have to say sorry. But cuman ya kalau misalnya kalian mau menginterpretasikan permintaan maaf dia, kalian bisa lihat dari IG-nya aja sih, kayak apakah emang dia tulus minta maaf terhadap ini atau tulus gimana. Just look at her profile guys, because each and everyone has like different interpretation for it. So ya itu kan setiap orang punya interpretasi beda-beda kan terhadap permintaan maafnya. Ada yang merasa kayak ini sebenarnya tuh ada layers to this, lu nggak cuma bisa sekedar minta maaf doang, karena ya you've hurt, nggak tahu ya, mungkin ada beberapa pihak yang merasa tersakiti gitu. Tapi ya just look at her profile guys, that's all I can say. Nah terus lanjut lagi, si Prilly ngasih tahu juga bahwa akun LinkedIn-nya dia lagi hilang karena ada lonjakan aktivitas dari 30.000 connection gitu, dan jadi disus gitu sama LinkedIn kayak ini spam activity bukan sih. Jadi akunnya kayak sementara di deactivate dan lagi masa pemulihan gitu. Tapi ini deactivate-nya bukan keinginannya dia ya, jadi kayak dari LinkedIn-nya akunnya di take down, terus lagi masa pemulihan baru bisa naik lagi. I don't think she will say sorry if dia nggak dirujak. Mungkin ya, and then menurutku juga probably she will still like melanjutkan the gimmick things and apa sebagainya. Tapi ya in the end dia bilang bahwa dia komit, dia tetap komit terhadap offer-offer yang udah dikasih gini, dan dia bakal tetap ngejalanin kerjasama itu karena ya ujung-ujungnya yang kayak misalnya Ways for Change atau Reporter gitu, dia merasa itu masih sejalan sama concern gue gitu. What do you think about this whole controversy? Tadi itu menarik sih, period. Kayak dia beneran minta maaf atau karena ya ujungnya karena lu kena goreng aja, makanya jadi lu ke pressure untuk minta maaf gitu. Tapi juga si tudingan Sensodyne tuh belum ada konfirmasi sih bahwa emang apakah ini gimmick beneran atau memang yang kedua lah. Mungkin ya kak ya, kakak McD sucks. Ya itu kan, tapi ya balik lagi sih soal si Sensodyne ini belum ada konfirmasi kayak whether ini beneran Sensodyne menawarkan atau ya ujung-ujungnya ini gimmick marketing doang atau gimana, itu ya belum ada konfirmasi dari pihak si Prilly ataupun si Sensodyne as per today, as per right now gitu. Gitu guys, gimana sih, what do you think about this whole controversy in this economy guys? Seorang artis masih pengen mencari pengalaman baru, tapi ya aku tidak menyalahkan dia untuk mencari pengalaman sih, kayak tadi aku bilang tadi, karena ya everyone is entitled to like learn whatever they want gitu loh, kayak itu, karena ya lu nggak akan pernah tua untuk belajar sesuatu yang baru, period, that's what I say gitu. What do you think? Si Prilly kayak agak kasihan juga sih sebenarnya, tiba-tiba dirujak. Tapi ya dia kan juga harus memahami situasi sekarang bahwa Indonesia gonjang-ganjing dan ya begitu guys. Ini aku sedang melihat si IG-nya Prilly tapi belum ada update lagi sih dari dia. Yang update terakhir dia tuh cuman si permintaan maafnya. Tapi ya kalau misalnya ngelihat komenan orang-orang tuh si pacarnya Prilly, si Omara, dia kayak semangat sayang gitu, period. Tapi ada juga orang-orang komennya kayak muak lah, jago bener nih actingnya ya, aktris terkenal gitu. Tapi at the same time orang-orang juga banyak yang ngasih support kok, kayak semangat Prilly apapun yang jadi. Masalah apa ini? Gue ketinggalan ya si kakak nih. Masalah si Prilly kak, dia kan pakai badge open to work, tapi ujung-ujungnya kena goreng warga Twitter. It's C, hello C, hi C. Jadi ini masalahnya soal Prilly. Dia pakai fitur open to work-nya LinkedIn tapi kena goreng sama netizen karena ngerasa lu nggak peka terhadap situasi sosial ekonomi sekarang. Ujung-ujungnya dia take down kontennya. Oh, I forgot to mention kalau
ada yang mengira bahwa si Prilly ini cuma gimmick marketing doang sih dari brand Sensodyne ini, si odolnya dia pasta gigi gitu. What do you think? I think is gitu guys. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah mungkin orang Indonesia cepet lupa sih. That's my take. Orang Indonesia cepet lupa. Gitu. Guys, it's already 1:40 lah. And I need to go. Thank you so much guys. Terima kasih Sobat Medcom sudah menemani. No, la polizia, no, don't go. I need to go guys. Kayak I'll still be here minggu depan guys. Kalau misalnya kalian mantengin hari Rabu, it's always me, akan selalu gue, akan selalu saya, Ratu. Eda. So, yeah, Eda. This eyes, Eda. Itu my Eda period gang. Oke guys, kalian kalau misalnya mau mantengin what's about next week, tungguin aja guys, karena siapa tahu aku mau bahas Epstein Files or anything like that. Nggak ada yang tahu. So, thank you La Poliziano. Bye bye guys. Thank you Sobat Medcom udah pada nemenin aku. I'll see you next week. Still with me, Ratu. Bye bye. Bye bye. Ini yang baru pada join ini telat banget. Bye bye.